Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang penerapan aplikasi ABSS dalam studi kasus bengkel Vania Motor dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Siti Nur Aziza M.Com. Sebelum mulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, ada saya sendiri yaitu Anissa Mustikawati dengan NIM 11210327. Lalu ada teman saya yaitu Kalista Levina Dotuong dengan NIM 11210070. Lalu selanjutnya ada Fatima Azara Al-Mukaromah dengan NIM 11210122. Dan yang terakhir ada Aditya Laita dengan NIM 11210307. Di sini saya akan membacakan sejarah singkat aplikasi ABSS Premiere V20. Perkembangan aplikasi komputer saat ini mengalami kemajuan yang begitu pesat. Komputer sangat membantu manusia di berbagai bidang pekerjaan karena memiliki kecepatan yang dibutuhkan dalam menjadikan informasi, ketelitian, serta keakuratan dalam memberikan solusi. Mengingat begitu pentingnya laporan keuangan dan terus berkembangnya teknologi, maka di dunia usaha sangat memerlukan suatu software dalam bidang akuntansi yang dapat memberikan kemudahan dalam proses pengolahan data keuangan. Maka dibuatlah software aplikasi akuntansi ABSS Premiere V20. ABSS atau Asian Business Software Solution adalah program akuntansi yang sangat dikenal sebelumnya dengan nama Mayop. Sejak Januari 2018, nama Mayop untuk daerah Asia atau South Asia berubah nama menjadi ABSS. Mayop atau Man Your Own Business dimulai di Australia pada tahun 1991 dan merupakan salah satu perusahaan yang sukses mengenal kebutuhan yang unik. Dari perusahaan-perusahaan kecil menengah sampai perusahaan menengah besar akan sistem manajemen bisnis atau business management system yang powerful, mudah, dan terjangkau. Bisa dilihat ini merupakan data perusahaan dari bengkel Vania Motor. Yang pertama, Vania Motor adalah perusahaan sejak tahun 2015 yang bergerak dalam bidang penjualan barang berupa alat-alat motor. Sebagian barang-barang disuplai oleh pemasok. Lalu, mata uang asing dan umumnya dibeli dengan sistem kredit dengan termin 2/10 M/30. Setelah dibeli, barang-barang tersebut dijual kembali kepada para pelanggannya dengan sistem tunai maupun kredit dengan termin. Sejak bulan Januari 2022, Vania Motor menggunakan ABSS Premiere V20 dengan konsep multi-currency. Bisa dilihat di sini nama perusahaannya yaitu Vania Motor, lalu alamat perusahaan berada di Jalan Suantara 2 nomor 77 Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi dengan kode pos 17423 negara Indonesia. Periode akuntansi yang digunakan yaitu 1 Januari hingga 31 Desember. Nomor teleponnya yaitu 021 5974 6958. Lalu jenis usaha yang digunakan yaitu servis kendaraan dan penjualan spare part kendaraan. Di sini ada kebijakan perusahaan dari bengkel Vania Motor. Periode pembukuannya yaitu periode akuntansi tahunan 1 Januari sampai dengan 30 Desember 2021. Lalu menggunakan list daftar akun yang telah disiapkan oleh ABSS sesuai dengan jenis usahanya yaitu mekanik. Menggunakan dua mata uang yaitu rupiah dan dolar. Format tanggal yang digunakan yaitu adalah day, month, years. Lalu ada kebijakan perusahaan tentang pembelian. Setiap pembelian kepada supplier yang sudah memiliki PKP atau pengusaha kena pajak mengurangi nilai PPN sebesar 10% dari nilai pembelian yang dimasukkan ke akun pajak masukan. Lalu yang kedua, setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai utang dan juga akan mengurangi nilai PPN masukan sebesar 10%. Lalu yang ketiga, potongan pembelian saat melakukan pembayaran
pembayaran untuk nilai PPN tidak diperhitungkan dan dihitung sesuai dengan negosiasi terhadap supplier. Lalu ada kebijakan perusahaan tentang pengeluaran kas. Yang pertama, transaksi pengeluaran di bawah 1 juta dibayar menggunakan akun kas kecil. Lalu yang kedua, transaksi pengeluaran di atas 1 juta, maka dibayar menggunakan akun kas berdasarkan nama mata uang yang digunakan. Lalu kita pengkodean untuk kas keluar, kita menggunakan KK strip 01. Lalu berikutnya ada kebijakan perusahaan tentang terhadap penjualan. Yang pertama yaitu setiap penjualan akan diperhitungkan PPN 10% dari penjualan atau harga jual belum termasuk pajak. Lalu yang kedua ada setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai PPN keluaran sebesar 10%. Yang ketiga yaitu setiap transaksi penjualan akan dikenakan PPN sebesar 10% dari nilai penjualan yang akan dimasukkan ke akun pajak keluaran. Lalu yang keempat, potongan penjualan saat penerimaan pembayaran untuk nilai PPN tidak diperhitungkan dan dihitung sesuai dengan negosiasi terhadap pelanggan. Lalu yang terakhir yaitu yang kelima adalah pengkodean untuk faktur penjualan, kita menggunakan F strip tahun tanggal. Lalu ada kebijakan perusahaan tentang penerimaan kas. Yang pertama yaitu setiap penerimaan kas akan segera mungkin disetorkan ke rekening bank. Lalu untuk pengkodean untuk kas masuk yaitu KM strip 01. Lalu ada kebijakan perusahaan tentang persediaan barang. Yaitu pertama sistem pencatatan transaksi persediaan adalah perpetual. Lalu yang kedua, setiap akhir bulan dilakukan penyesuaian stok persediaan dengan stok on hand di gudang berdasarkan stok on hand dan harga perolehan diakui berdasarkan metode FIFO. Lalu yang selanjutnya penyusunan aktiva tetap. Yaitu metode penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus. Lalu selanjutnya perhitungan dan pencatatan untuk penyusutan aktiva tetap akan dilakukan setiap akhir bulan. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kalista Levinando Tulong dengan NIM 11210070. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu membuat data perusahaan baru. Berikut merupakan tampilan awal dari ABSS Premiere. Untuk memulai membuat data baru, klik menu Create a New Company File. Lalu, isikan data-data perusahaan, kemudian klik Next. Isikan data tahun pembukuan dan bulan transaksi sesuai ketentuan perusahaan, kemudian klik Next. Pilih option I would like to start with one of the list provided by ABSS. Setelah itu, klik Next. Maksudnya ini kita akan menggunakan akun-akun dari yang sudah disediakan oleh ABSS. Lalu pada menu Select Your Account List, pilih type perusahaan yang sesuai dengan perusahaan, kemudian klik Next. Berikut merupakan tampilan utama setelah data perusahaan telah diisi. Selanjutnya ada pengaturan preference. Untuk mengaktifkan fasilitas multi-currency melalui menu preference, pilih menu setup lalu preference, kemudian pada bagian tab system, klik opsi Ideal in Multiple Currency, kemudian klik OK. Pada tab Windows, checklist pada opsi Automatically check spelling and text words before recording transaction, dan pada tab Sales, checklist pada opsi One of Duplicate Invoice Numbers on record sales, kemudian klik OK. Pada tab Purchase, checklist pada opsi One for Duplicate Purchase Orders, Numbers on record purchase, dan bagian tab Security, klik User ID, lalu akan muncul sebuah jendela baru, kemudian klik New untuk membuat user dan isikan data berdasarkan nama masing-masing pada kolom user. Setelah itu, kita klik OK. Lalu ada pembuatan mata uang.
Daftar mata uang yang digunakan adalah IDR, currency name-nya adalah rupiah, currency simbolnya adalah Rp, lalu ada USD dengan currency name-nya United Dollar, dan currency simbolnya adalah USD. Pilih menulis, lalu currency. Setelah tampil daftar nama mata uang, silakan hapus mata uang yang tidak digunakan. Kemudian isi data pada dialog currency list menjadi seperti berikut. Setelah itu, kita akan klik OK. Buat baru mata uang dolar, dengan cara klik new, isikan data sesuai ketentuan, lalu klik OK untuk menyimpan. Baik, perkenalkan nama saya Ditya Laita dengan NIM 11210307. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari tema saya, yaitu cara menghapus data akun yang tidak digunakan. Di sini merupakan tabel daftar nama akun yang bisa kita hapus. Terdapat nomor akun dan nama akun. Untuk caranya, pada kotak dialog akun list, pilih akun yang ingin dihapus. Kemudian, klik tanda panah pada sebelah kiri akun. Pilih option delete seperti gambar di bawah ini. Yang berikutnya, ada mengedit data akun. Di sini ada tabel data akun di mana terdapat data akun lama dan data akun baru yang ingin kita ubah. Untuk caranya, kita memilih nama akun yang akan diubah datanya. Kemudian klik tanda panah pada sebelah kiri atau dengan cara klik tombol edit pada kotak dialog edit akun, ubah nama akun sesuai data yang dibuat oleh perusahaan. Setelah itu, kita klik OK untuk menyimpan. Dan yang ketiga, ada pembuatan data akun baru. Di sini ada daftar data akun baru dengan tipe akun, nomor akun, nama akun, dan mata uang. Untuk cara memasukinya, pada kotak edit akun, untuk tab profil, pilih option hair atau detail sesuai dengan data perusahaan yang telah dibuat. Isikan data akun baru, kemudian klik OK. Selanjutnya ada pembuatan links akun menggunakan mata uang IDR. Untuk caranya, yang pertama, buka menu list, lalu pilih currencies, kemudian pilih baris mata uang rupiah. Setelah memilih mata uang rupiah, kemudian klik tombol edit atau klik tanda panah. Setelah itu, kita ubah link akun pada tab resipabel akun dan fibel akun, seperti gambar di bawah ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membacakan tentang pembuatan link account mata uang USD. Untuk memulainya, pertama-tama kalian bisa buka menu list, pilih currencies, pilih baris mata uang United States Dollars, kemudian klik edit atau klik tanda panah. Ubah link account pada tab receivable account dan payable account seperti gambar di bawah ini. Untuk gambar sebelah kiri yaitu receivable accounts, dan untuk sebelah kanan gambar dari payable accounts yang harus disesuaikan. Lalu selanjutnya ada pembuatan pajak. Berikut ini merupakan data pajak yaitu PPN. PPN merupakan pajak pertambahan nilai dengan rate 10%. Cara membuatnya pertama-tama pada menu bar pilih menu list, lalu pilih text code, lalu akan tampil jendela text code list, lalu bisa di double klik baris
baris pajak VAT atau klik edit, seperti gambar di bawah ini. Lalu kemudian lakukan perubahan data seperti gambar di bawah ini, lalu klik OK untuk menyimpan data tersebut. Selanjutnya itu pembuatan data job. Berikut dari kode job ada P dan J. Untuk kode P itu merupakan produk dan sedangkan J itu untuk jasa. Pertama-tama yang perlu dilakukan yaitu pilih menulis, kemudian pilih jobs, lalu akan tampil kotak dialog jobs list, kemudian klik new, tambahkan detail job seperti gambar di bawah ini. Bisa diperhatikan gambar di bawah ini yaitu ada cara pengurutannya. Lalu klik OK untuk menyimpan. Lakukan hal yang sama untuk pembuatan produk atau jasa. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada pembuatan kategori. Berikut merupakan daftar tabel dari perusahaan Vania Motor, dengan kategorinya L yaitu lokal dan O yaitu overseas. Pertama-tama untuk membuat kategori, pilih menulis, kemudian pilih kategoris, lalu setelah tampil kotak dialog kategoris, kemudian klik new, tambahkan detail kategoris sesuai gambar di bawah ini. Lalu setelah diisi, klik OK untuk menyimpan. Lakukan hal yang sama pada kategori lokal. Selanjutnya ada pembuatan price level. Berikut merupakan tabel price level yang perlu dibuat. A untuk IDR dan juga B untuk USD. Pertama-tama, pilih menulis, kemudian pilih custom list and field names. Setelah itu pilih price level dan isikan data seperti gambar di bawah ini. Lalu klik OK untuk menyimpan. Lalu ada pembuatan data pelanggan, pemasok, serta data karyawan. Berikut merupakan data pelanggan dari Vania Motor. Dengan kode C001, dengan nama Afro Motors, dengan alamat, nomor telepon, dan currency sebagai berikut. Lalu ada dengan kode C002, yaitu The Sweet Ride, dengan alamat, nomor telepon, serta currency sebagai berikut. Lalu ada C003, dengan nama Royal Ride, dengan alamat, nomor telepon, serta currency sebagai berikut. Lalu ada kode C004 dengan nama Rental Riders dengan alamat, nomor telepon, serta currency juga dapat dilihat di layar. Untuk membuat tabel customer, caranya pertama pilih menu card file pada Command Center, kemudian pilih card list. Lalu pilih tab customer, kemudian pilih new. Pada kotak dialog card file, untuk table profile isi data sesuai ketentuan. Lalu pada tab Selling Details, isikan data customer seperti gambar di bawah ini. Lakukan langkah-langkah yang sama untuk membuat data customer yang lainnya. Berikut merupakan data tabel pemasok dari Vania Motor. Untuk kode S001 ada PT Bridgestone dengan alamat, nomor telepon sebagai berikut dengan currency IDR. Lalu untuk kode S002 ada PT Birkens dengan alamat, nomor telepon sebagai berikut dengan currency US dollar. Lalu untuk kode S003 ada PT Margonda dengan alamat dan nomor telepon sebagai berikut dengan currency IDR. Cara memasukkannya adalah pilih menu card file pada Command Center, kemudian pilih card list. Pilih tab supplier, kemudian pilih new pada kotak dialog card file. Untuk tab profile, isi data sesuai dengan ketentuan di bawah ini. Lalu klik tab Selling Buying Details, isikan data supplier seperti gambar di bawah ini, lalu lakukan langkah-langkah yang sama untuk membuat data supplier lainnya. Lalu ada tabel data karyawan dari Vania Motor. Di sini dengan kode E001 ada Ayunda dengan nomor telepon sebagai berikut. Lalu ada kode E002 dengan nama Rusli.
lalu kode E003 dengan nama Rahman. Caranya, pilih menu card file pada Command Center, kemudian pilih card list. Pilih tab Employee, kemudian pilih New. Lalu pada kotak dialog card file, untuk tab profilnya diisi dengan data sesuai dengan ketentuan. Lalu klik OK untuk menyimpan. Berikut merupakan contoh hasil dari data karyawan yang sudah diinput di software ABSS Premiere. Selanjutnya ada pencatatan saldo awal akun. Saldo awal neraca di sini ada nomor akun, nama akun, debit dan kredit. Pada menu bar, kita pilih menu setup, lalu pilih balance, kemudian account opening balance. Masukkan nilai nominal saldo awal untuk masing-masing perkiraan pada kolom opening balance. Nominal akun mesin akan secara default diberikan oleh ABSS dengan klik calculate now. Setelah itu akan tampil kotak dialog confirm exchange account opening balance, lalu klik OK seperti yang ada pada gambar. Hasil dari pengisian saldo awal pada kotak dialog opening balance seperti ini. Lalu ada pencatatan saldo piutang. Saldo piutang ini terdiri dari nama, nomor faktur, tanggal, jumlah, job, dan kategori. Untuk contoh, yang pertama ada Afra Motors, motor dengan nomor faktur F2125, tanggalnya 25 Desember 2021, dengan jumlah adalah 5 juta, job itu C, kategori itu L. Pilih menu setup, lalu pilih balance, kemudian customer balance, pilih jenis currency sesuai dengan data customer-nya, lalu pilih customer yang ingin dibuatkan saldo piutangnya. Kemudian klik Excel, lalu isi data saldo piutang yang ada pada tabel saldo piutang. Lanjutkan untuk mengisi saldo piutang berikut hingga tampilan pesannya seperti gambar ini. Dan sebelah kanan adalah hasil data saldo piutang yang sudah diinput pada software ABSS. Lalu ada pencatatan saldo hutang. Pencatatan saldo hutang ini sama seperti pencatatan saldo piutang. Ada nama, nomor faktur, tanggal, jumlah, job, dan kategori. Untuk contoh, namanya PT Brixton, nomor faktur adalah FK2123 pada tanggal 23 Desember 2021 dengan jumlah ada 15 juta, jobnya itu P, dan kategorinya itu L. Pilih menu setup, pilih balance, kemudian supplier balance, lalu pilih jenis currency sesuai dengan data suppliernya, pilih supplier yang ingin dibuatkan saldo hutangnya, lalu klik add purchase. Isikan data-data saldo hutang yang ada pada tabel saldo hutang di atas. Kemudian lanjutkan untuk mengisi saldo hutang berikutnya hingga tampilan pesannya seperti gambar ini. Selanjutnya ada pencatatan persediaan barang. Teman-teman bisa lihat di layar, ini merupakan tabel setup item list data persediaan barang. Langkah pertama untuk pembuatan, kita memilih modul inventor, lalu pilih item list, lalu pilih new. Selanjutnya isikan data pada tab profil, buying details, dan selling details. Di sini terdapat data-datanya untuk menginput dan menghasilkan hasil input data persediaan. Selanjutnya opening balance untuk persediaan. Pada Command Center, pilih inventor, pilih count inventor. Pada kotak dialog count inventor, ketikkan jumlah setiap barang pada kolom countout. Selanjutnya, klik adjust inventor.
Isikan data transaksi ajas inspektor seperti gambar di bawah ini dan harga pokok per unit di kolom unit cost. Beserta pilih akun persediaan pada kolom akun untuk menampilkan data tersebut. Kita bisa melihatnya di Transaction Journal pada bagian Inventor. Berikutnya, ada transaksi yang terjadi pada perusahaan penyedia motor untuk bulan Januari 2022. Pada tanggal 1 Januari 2022, perusahaan membeli barang secara kredit dengan nomor F2201. Untuk menginputnya, kita memilih menu Card File pada Command Center, kemudian pilih Card List. Pada tab Customer, kemudian pilih New. Pada kotak dialog Card File, untuk tab profil, isi data customer tersebut. Kemudian klik OK untuk menyimpan. Selanjutnya, pada tanggal 1 Januari 2022, perusahaan menerima pembayaran pelunasan dari rental Rides. Untuk penyelesaiannya, pilih modul Sales, lalu pilih Receive Payment. Pilih Customer, Rental Rides. Ubah kolom deposito menjadi Cash IDR. Input transaksi pelunasan penjualan sesuai dengan bukti transaksi. Isikan nominal pembayaran pada kolom akun affiliate sesuai dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi, yaitu 8 juta. Baik, di sini saya akan melanjutkan lagi presentasi dari teman saya, yaitu di bagian transaksi. Transaksi selanjutnya ada Afro Motors membeli barang secara kredit dengan termin 2/10 N/30. Untuk penyelesaiannya, bisa pilih mode purchase, lalu pilih enter purchase, lalu pilih ke menu invoice, lalu di unchecklist tag inklusifnya jangan lupa untuk mengubah terminnya menjadi 2% 10 net 30. Dan jangan lupa karena ini merupakan pembelian, maka tampilannya diubah menjadi item. Lalu isikan data transaksinya seperti tanggal, lalu supply customer-nya, nomor purchase, kategori, job, dan exclude-nya. Lalu rate yang digunakan yaitu IDR. Jika kalian ingin melihat hasil transaksinya, kalian bisa untuk tekan CTRL plus R supaya bisa melihat hasilnya. Lalu klik record untuk menyimpan data tersebut. Lalu yang transaksi selanjutnya yaitu perusahaan melakukan pelunasan hutang kepada PT Bridgestone sebesar 15 juta. Lalu cara penyelesaiannya bagaimana? Pertama klik modul purchase, lalu pilih pay bills, pilih supplier Bridgestone, pilih jenis akun sesuai dengan yang sudah ditentukan, yaitu Bank BCA atau IDR. Isikan data pada kolom Queen nomor dan kolom tanggal, lalu isikan nominal sesuai dengan jumlah yang ingin dibayarkan pada kolom amount of paid, yaitu sebesar 15 juta. Lalu klik pada kolom amount, maka akan menampilkan saldo secara otomatis, kemudian klik tab pada keyboard agar kolom out of balance menjadi 0. Lalu klik record untuk menyimpan perubahan tersebut. Bisa dilihat atas merupakan bukti transaksi dari melakukan pelunasannya, dan bawah merupakan screenshotan dari cara pengerjaannya. Lalu yang selanjutnya transaksi perusahaan membayar biaya listrik sebesar 700.000 menggunakan akun kas. Ya, untuk penyelesaiannya bisa pilih mode accounts, lalu pilih record journal entry,
Lalu isikan data transaksi pembayaran seperti bukti transaksi yang tertera di samping penyelesaian. Untuk melihat hasil transaksinya, bisa tekan CTRL plus R, lalu record untuk menyimpan data tersebut. Di transaksi selanjutnya ada perusahaan penerimaan pembayaran piutang dari The Sweet Rate sebesar $1.000. Bagaimana cara penyelesaiannya? Penyelesaiannya yaitu yang pertama, pilih modul sales, lalu receive payments, pilih customer-nya. Di sini yang customer-nya pembayaran utang yaitu The Sweet Rate sebesar $1.000. Lalu ubah kolom deposit to account menjadi cash USD. Input data transaksi pelunasan piutang usaha sesuai dengan bukti transaksi yang tertera. Isikan nominal pembayaran pada kolom amount applied sesuai dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi, yaitu sebesar $1.000. Klik kolom amount received, maka akun akan menampilkan nominal saldo secara otomatis, kemudian klik tab pada keyboard agar nominal out of balance-nya menjadi 0. Lalu yang selanjutnya ada transaksi perusahaan melakukan pembelian barang secara kredit dengan termin 2/10 N/30 kepada PT Margonda. Penyelesaiannya yaitu pertama pilih modul purchase, lalu pilih enter purchase. Jangan lupa pilih menu bill, lalu di unchecklist pada teks inklusifnya, dan rubah terminnya menjadi 2% 10 net 30. Jangan lupa juga untuk mengubah layoutnya menjadi item, isikan data transaksinya pada tanggal, lalu suppliernya, nomor purchase, kategori, exclude, dan jobnya. Lalu jangan lupa di rate yang digunakan yaitu IDR. Untuk melihat hasilnya kalian bisa tekan CTRL plus R, lalu untuk menyimpannya bisa klik record. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu transaksi selanjutnya ada Royal Right membeli barang secara tunai dengan termin COD. Berikut merupakan bukti transaksinya. Penyelesaiannya adalah pertama-tama pada menu Command Center, pilih modul Sales, lalu pilih Enter Sales. Lalu pilih menu Invoice, unchecklist Text Inclusive. Pilih Layout menjadi Item. Ubah customer sesuai dengan nama customer yang ada di bukti transaksi. Lalu pilih term COD. Isikan data-data transaksi sesuai dengan bukti transaksi. Lalu ubah rate menggunakan US dollar. Lalu bisa diklik record. Lalu selanjutnya ada perusahaan melakukan pengembalian barang dengan mata uang asing kepada PT Margonda. Berikut merupakan bukti transaksinya. Untuk penyelesaiannya, pertama-tama pada Command Center, pilih modul Purchase, lalu pilih Enter Purchase. Lalu ubah menu menjadi Bill. Lalu unchecklist Text Inclusive, ubah data pada kolom termin 2/10 N30, lalu ubah tampilan layout menjadi item. Lalu isikan data sesuai dengan bukti pengembaliannya. Ganti rate menggunakan IDR sesuai dengan rate currency dari perusahaan PT Margonda. Lalu setelah itu, klik record untuk menyimpan data tersebut. Lalu tahap selanjutnya, pada modul Purchase, pilih Purchase Register. Lalu pada tab Returns and Debit, klik Return Receive Refund, karena pembelian sebelumnya menggunakan termin COD. Lalu lakukan pengisian data pada kotak dialog Settle Return and Debit. Lalu transaksi selanjutnya ada perusahaan melakukan pelunasan hutang kepada PT Berkens sebesar $150 menggunakan bank US dollar. Berikut merupakan bukti transaksinya yang ada di bagian atas. Lalu untuk penyelesaiannya adalah klik modul Purchase, pilih Pay Bills, lalu pilih nama supplier. Untuk di sini kita pilih nama suppliernya adalah PT Berkens. Lalu pilih account sesuai dengan yang ditentukan, yaitu bank US dollar.
Lalu isikan data-data berupa cek dan juga kolom date. Isikan jumlah yang ingin dibayar pada kolom amount applied sesuai dengan jumlah yang ingin dibayar. Lalu klik pada kolom amount, maka akan menampilkan nominal saldo otomatis. Kemudian klik tombol tab pada keyboard agar kolom out of balance menjadi 0. Lalu klik record untuk menyimpan data tersebut. Untuk transaksi selanjutnya, yaitu perusahaan membayar petugas kebersihan dan keamanan. Untuk bukti transaksinya ada pada gambar yang bagian atas. Lalu untuk penyelesaiannya, pertama-tama pilih mode accounts pada command center, lalu pilih record journal entry. Lalu isikan data transaksi pembayaran sesuai dengan bukti transaksi. Untuk melihat hasil jurnal kalian, dapat tekan Ctrl+R. Lalu klik record untuk menyimpan data tersebut. Transaksi selanjutnya adalah perusahaan menerima pembayaran piutang dari Tuan Richard. Berikut merupakan contoh bukti transaksinya ada pada gambar bagian atas. Untuk penyelesaiannya, pilih mode sales, lalu pilih receive payments. Lalu pilih customer, yaitu di sini Tuan Richard, lalu ubah kolom deposit account menjadi cash US dollar. Input data transaksi pelunasan piutang usaha sesuai dengan bukti transaksi yang ada. Lalu isikan nominal pembayaran pada kolom amount applied sesuai dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi. Di sini yaitu $54.98. Lalu klik amount received, maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis. Lalu kemudian tekan tombol tab pada keyboard agar nominal out of balance menjadi 0. Lalu bisa kita klik record. Lalu ada Nona Fidelinda melakukan jasa servis mobil sebesar 11 juta. Penyesuaian lainnya, pilih menu sales, lalu pilih enter sales, kemudian customer, lalu pilihnya untuk membuat data customer baru, isi data sesuai dengan dokumen, lalu klik OK untuk menyimpan data tersebut. Ubah layout menjadi service, pilih menu invoice, checklist pada tax inklusif, pilih term menjadi COD. Input data transaksi penjualan jasa sesuai dengan bukti transaksi. Lalu ada perusahaan menerima pembayaran untuk transaksi tanggal 19 Januari 2022 dengan nomor faktur F2219 secara tunai dari Nona Febilinda. Lalu penyelesaiannya, kita klik modul sales, pilih receive payment, pilih customer dengan nama Nona Febilinda, ubah kolom deposit account menjadi bank IDR, input data transaksi pelunasan piutang usaha sesuai dengan bukti transaksi. Isi nominal pembayaran pada kolom amount applied sesuai dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi. Lalu pada kolom amount receive, maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis. Klik tombol tab pada keyboard agar nominal out of balance menjadi 0, lalu record untuk menyimpan perubahan tersebut. Perusahaan menerima pembayaran piutang dari Royal Ride. Penyelesaiannya, pilih mode sales, lalu pilih receive payment, kemudian pilih customer dengan nama Royal Ride, ubah kolom deposit account menjadi USD, input data transaksi pelunasan piutang usaha sesuai dengan bukti transaksi, isi nominal pembayaran pada kolom amount applied sesuai dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi sebanyak $650. Lalu klik kolom amount received, maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis. Tekan tombol tab pada keyboard agar nominal out of balance-nya menjadi 0. Lalu ada The Sweet Rate, membeli barang secara kredit dengan termin 2/10 N/30. Penyelesaiannya, pilih mode sales, lalu pilih enter sales, pilih menu invoice, checklist pada tax inklusif, kemudian pilih layout menjadi item, ubah customer sesuai dengan nama customer di bukti dokumen, pilih termin menjadi 2%, 10 N/30. Isikan data transaksi purchase. Kemudian, ubah kalimat pada jurnal memo menjadi sel The Sweet Rate. Perusahaan membeli barang secara kredit dengan terminnya 30 after M kepada PT Federal Indonesia. Penyelesaiannya, pilih mode purchase, lalu enter purchase, kemudian pilih mengambil, lalu pilih supplier. Untuk
membuat baru klikmu, lalu klik OK untuk menyimpan data tersebut. Pada tanggal 23 Januari 2022, Oyal Reed membeli barang secara tunai dengan termin COD. Untuk penyelesaiannya, pilih modul Purchase, lalu pilih menu Pay Bills. Isikan data sesuai gambar di samping, kemudian klik OK untuk menyimpan data tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 25 Januari 2022, perusahaan melakukan penyetoran modal ke pemilik akun kas. Selanjutnya, pada tanggal 29 Januari 2022, Pania Motor melakukan pembayaran 3 gaji karyawan menggunakan mata uang Indonesia. Untuk penyelesaiannya, pilih modul akun, lalu pilih rekor jurnal Eteri, isikan data transaksi pembayaran. Untuk melihat hasil jurnal tersebut, kita bisa tekan Ctrl R, klik record untuk menyimpan data transaksi tersebut. Dan terakhir, Pania Motor melakukan transaksi transfer bank dari Bank BCA dengan mata uang rupiah ke akun cash dengan mata uang rupiah. Untuk penyelesaiannya, pada Command Center, pilih modul Banking, lalu pilih Spend Money. Isikan data transaksi pembayaran, klik pada kolom Amount. Nanti akan tampil nominal secara otomatis. Klik record untuk menyimpan data tersebut. Baik, di sini saya akan membacakan hasil laporan dari perusahaan Pania Motors. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Bisa dilihat pendapatan total income-nya berapa, total cost of sales-nya berapa, total operating expense-nya berapa, lalu total employment expense-nya berapa, ada total expense-nya doang, lalu ada operating profit-nya, net profit-nya yaitu sebesar 980.551.000. Lalu selanjutnya ada laporan neraca dari Pania Motor per Januari 2022. Untuk total akhir equity-nya yaitu didapatkan sebesar 774.480.051 perak. Lalu untuk laporan arus kas per Januari 2022 untuk perusahaan Pania Motor untuk cash at the end of the periodenya yaitu didapatkan sebesar 541.783.20 perak. Lalu bisa dilihat selanjutnya ada laporan analisis keuangan, bisa dilihat sendiri pendapatan income, cost of sales, gross profit, expense-nya, lalu operating profit, yang lain-lain bisa dilihat sendiri. Ini merupakan hasil laporan analisis keuangan dari perusahaan Pania Motor selama bulan Januari 2022. Lalu di sini ada analisis dalam bentuk grafik. Yang pertama ada diagram aset, lalu diagram liability, dan yang terakhir yaitu diagram equity. Dan yang terakhir ada kesimpulan dasaran. Untuk kesimpulannya, perusahaan Pania Motor mendapatkan laba sebesar 980.551. Dan untuk total equity perusahaan memperoleh sebesar 774.480.051 perak. Dan untuk laporan kas pada akhir periode sebesar 541.9.783.2,0 perak. Dan untuk sarannya, kami sarankan dalam menggunakan ABS Premier
V20, alangkah lebih baiknya kalian harus teliti dalam pembuatan data perusahaan atau penginputan data perusahaan. Jika kalian salah dalam pembuatan data perusahaan barunya, maka tidak bisa diedit lagi. Jika kalian sudah memasuki mode transaksi, maka kalian harus mengulang dari awal. Untuk periodenya harus benar-benar diteliti lagi.